Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas soal-soal bilangan berpangkat. Untuk soal yang pertama, kalian diminta untuk menentukan bilangan pangkat positif dari atau bentuk pangkat positif dari P pangkat 3 Q pangkat min 5 dibagi dengan 2 pangkat min 1 R pangkat min 4. Untuk cara yang pertama, di sini P pangkat 3 Q pangkat min 5 dibagi dengan 2 pangkat min 1 R pangkat min 4 sama dengan P pangkat 3 kali 1 per Q pangkat 5 dibagi dengan 1 per 2 kali 1 per R pangkat 4. Di sini kalau misalkan kalian sudah melihat video yang sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat, perubahan dari soal menjadi tahapan yang pertama ini ialah menggunakan bilangan berpangkat negatif. Dimana kalau misalkan saya tulis ulang, bunyinya adalah seperti ini. Jika A merupakan anggota himpunan bilangan real dan M merupakan anggota himpunan bilangan bulat, maka A pangkat min M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau misalkan di sini Q pangkat min 5, maka di sini bisa kita ubah jadi 1 per Q pangkat 5. Sedangkan di sini 2 pangkat min 1, maka bisa kita ubah jadi 1 per 2. Dan R pangkat min 4 bisa kita ubah jadi 1 per R pangkat 4. Selanjutnya, di sini untuk step yang kedua atau langkah yang kedua, di sini menunjukkan bahwa P pangkat 3 kali 2 dikali R pangkat 4 dibagi dengan Q pangkat 5. Mengapa? Kalau misalkan saya jabarkan, untuk step yang pertama, di sini P pangkat 3 dikali dengan 1 per Q pangkat 5 dikali dengan 1 per setengah dikali dengan 1 per R pangkat 4. Berdasarkan sifat yang sudah saya bahas di video yang kedua, jadi ada sifat, saya tulis ulang aja ya, ada sifat bahwasanya 1 per A per B itu bisa kita ubah jadi B per A. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 1 per 1 per 2, maka bisa kita ubah jadi berapa? 2 per 1. Jadi di sini P pangkat 3 saya tulis ulang dulu ya. 1 per Q pangkat 5 dikali dengan 2 per 1 dikali dengan R pangkat 4 per 1. Setelah itu bisa kita tulis bahwa P pangkat 3 dikali 1 dikali 2. P pangkat 3 kali 1 kan tetap P pangkat 3. Dikali 2 dikali R pangkat 4 dibagi dengan Q pangkat 5 dikali 1 dikali 1 tetap menjadi Q pangkat 5. Ini 2 ya, biar lebih jelas. Jadi, maka ini kita peroleh seperti step yang kedua. Oke. Untuk selanjutnya,
bisa kita tulis. Biasanya kalau misalkan dalam aljabar yang didahulukan itu adalah bilangannya atau koefisiennya. Jadi di sini ada 2, kemudian diurutkan dari abjad alfabet ya. P dulu baru R. Maka di sini 2, P pangkat 3, R pangkat 4 dibagi Q pangkat 5. Begitu untuk cara yang pertama. Lanjut. Untuk cara yang kedua, sebenarnya saya hapus dulu ya. Oke, untuk cara yang kedua, di sini kita langsung menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Bahwasanya langsung A pangkat min N dibagi dengan 1 per A pangkat N. Maka bisa kita langsung terapkan tanpa menggunakan step yang lumayan panjang ini. Jadi kita langsung aja. Jadi seperti ini. Karena di sini pangkatnya negatif, otomatis bisa kita taruh di bawahnya. Gitu. Jadi dibalik. Maka kalau misalkan dia pangkat negatifnya di penyebut, maka bisa kita pindah ke pembilang, dan yang pembilang bisa kita ganti langsung ke penyebut. Maka cukup dengan 1 step kita sudah bisa menyelesaikan soal yang pertama. Jadi tinggal ditukar aja yang negatif, kita taruh ke atas biar dia menjadi pangkat positif seperti ini. Kemudian R pangkat min 4 bisa jadi R pangkat 4 dengan pindah ke atas atau penyebut menjadi pembilang. Dan untuk pembilang yang berpangkat negatif bisa langsung kita pindahkan ke bawah atau kita pindahkan ke penyebut agar pangkatnya menjadi positif. Gitu. Sorry di sini kurang ya. Ini pangkat 5. Jadi seperti ini ya, hasilnya sama. Terserah kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Kalau menurut saya sih lebih mudah menggunakan cara yang kedua karena hemat kertas dan tenaga mungkin ya. Oke, lanjut. Untuk soal yang kedua, di sini kalian diminta untuk menyederhanakan bentuk bilangan berpangkat 3S pangkat 4 R pangkat 3 dikali 2S pangkat 5T dibagi dengan 8S R pangkat 3. Jadi, di sini kalau misalkan kalian perhatikan, bahwasanya kita menggunakan aturan bilangan berpangkat, tepatnya perkalian. Jadi, di sini, kalau misalkan saya tulis, ada sifat A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M plus N. Jadi kalau misalkan ada bilangan pokok yang sama, maka kita bisa menjumlahkan pangkatnya. Jadi kalau misalkan di sini kalau kalian lihat di sini yang sama ialah S-nya. Ya kan? Karena di sini ketika dikali yang sama S-nya, maka pangkat dari S bisa kita jumlahkan. Untuk bilangannya kita taruh depan karena biasanya aturan penulisan bentuk aljabar seperti itu, bilangan ada di depan atau bisa disebut sebagai koefisien. Jadi di sini 3 sama 2 saya taruh depan, S kemudian dikali dengan X, pangkat 4 sama ditambah pangkat 5 dikali dengan R pangkat 3 karena R-nya tunggal, ya udah kita tulis aja R pangkat 3 dikali dengan T dibagi dengan, karena di sini ada angka 8, ingat angka 8 ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8 dikali S dikali R pangkat 3. Setelah itu untuk step yang kedua ini kita menggunakan
sifat bilangan berpangkat, yaitu pembagian bilangan berpangkat lebih tepatnya ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ketika bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa langsung dikurangi. 3 tetap karena di bawah tidak ada 3, dikali dengan 2 pangkat, untuk yang atas dia pangkat 1 dan yang bawah dia pangkat 3, maka di sini 1 dikurangi 3 dikali dengan hasil dari S pangkat 4 plus 5 tadi kan 9, ya kan? Ini sama dengan 9 dikurangi dengan pangkat 1 di sini dikali dengan R pangkat 3 dikurangi 3, karena di sini yang atas pangkatnya 3, yang bawah juga pangkatnya 3, kebetulan sama, dikali dengan T. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya ialah 3 kali 2 pangkat min 2 kali S pangkat 8 dikali R pangkat 0 dikali T. Tapi ingat, sesuai dengan sifat bilangan berpangkat negatif, bahwasanya 2 pangkat min 2 ini bisa menjadi bilangan pangkat positif asalkan dipindah gitu kan gitu ya, dipindah ke bawah atau pembilang menjadi penyebut kan gitu. 3 dikali S pangkat 8 dikali 1. Kenapa di sini 1? Karena R pangkat 0 nilainya adalah 1. Bilangan real berapapun itu, kalau misalkan dipangkatkan 0, maka nilainya adalah sama dengan 1. Dikali T dibagi dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 di sini sama dengan 4. Ya kan? Maka bisa kita tulis jadi 3 per 4 kali S pangkat 8 dikali T. Bisa dipahami ya? Lanjut, untuk soal yang ketiga. Jika diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 2, dan C sama dengan setengah, maka nilai dari A pangkat min 1 pangkat 2 dikali dengan B pangkat 4 per C pangkat min 3 adalah, seperti kalian lihat di sini saya menjabarkan terlebih dahulu bahwasanya A pangkat min 1 pangkat 2 dikali dengan B pangkat 4 per C pangkat min 3 ini menggunakan aturan bilangan berpangkat ini ya. Ketika A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Jadi kalau misalkan di sini min 1, A pangkat min 1 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka itu sama saja dengan A pangkat min 1 kali 2, maka di sini hasilnya min 2 dikali dengan B pangkat 4 dikali dengan, ingat karena di sini pangkatnya negatif bisa langsung menjadi positif asalkan dipindah tempat kan gitu ya. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atas kan gitu. Berhubung di sini yang bawah, maka kita pindah ke atas. Kalau sudah, tinggal kita substitusikan bahwasanya A di sini diketahui sama dengan 4, kemudian B-nya sama dengan 2, ya kan? Sama dengan 2, C-nya sama dengan setengah, maka bisa kita peroleh 4 kita bisa ubah dulu biar kita lebih enak ngitungnya kan gitu. 4 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan min 2 dikali dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat min 1 pangkat 3. Ingat ya, min 1 ini menggunakan aturan bilangan berpangkat negatif. Bisa nanti dicek lagi di video sebelumnya. Kemudian dengan menggunakan sifat bilangan ini, ya kan, tinggal kita kalikan aja 2 kali min 2 jadinya min 4, kemudian 4 tetap, kemudian di sini 2 pangkat min 1 kali 3, maka di sini jadinya 2 pangkat min 3. Karena di sini kalian perhatikan
menjadi perkalian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu angka 2, bilangan 2, maka bisa kita tulis menjadi 2 pangkat min 4 ditambah 4 ditambah min 3. Maka hasil yang kita peroleh ialah 1/8. Kenapa 1/8? Karena jika kalian perhatikan di sini, min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Kemudian di sini kita peroleh hanya sama dengan 2 pangkat min 3. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat negatif, kita bisa ubah jadi 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 3 bisa kita ubah lagi menjadi 1/8. Sekian video tentang pembahasan soal bilangan berpangkat. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan mudah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.